Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini kami kelompok 3 tugas rekayasa dan simulasi sistem logistik, dosen pengampu Dr. Yogi akan menjelaskan tentang tugas besar yang menjadi pembahasan selama setengah semester ini, yaitu review jurnal ya, serta dibahas ulang jurnalnya yang berjudul Improvement of the Logistic Flow in the Racing Process on Warehouse, ditulis oleh Pak Wawan Munandar, saya sendiri Dikri Sidki, dan Pak Salim. Latar belakang yang menjadi konsep dari penelitian ini pertama sebenarnya dilakukan di sebuah perusahaan di sektor sistem keamanan dan komunikasi di Apeiro. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan alur logistik, ya, penerimaan material di gudang dengan sebuah studi kasus lah, gitu. Yang menjadi masalah awalnya itu berupa antrian panjang dan waktu proses yang tinggi, gitu. Maka harus diatasi dengan menyeimbangkan stasiun kerja menggunakan perangkat lunak simulasi arena. Jadi nanti akan ada beberapa gambar perihal kondisi existing di gudangnya seperti apa, dan akan diberikan contoh penyelesaian juga oleh perangkat lunak simulasi arena seperti itu untuk menyelesaikan permasalahannya. Fase pertama yang dibahas itu feasibility assessment ya. Jadi pertama ada analisis situasional, studi kasus terhadap permasalahannya, terus observasi dan pengumpulan data yang diperlukan di gudang ya, khususnya mungkin terhadap permasalahan tadi. Di permasalahan ada antrian stasiun kerja seperti itu. Terus yang kedua ada pengembangan logika pendukung, ada metode yang dipakai, metode apa saja, terus rasionalisasinya seperti apa. Terus ada estimasi biaya manfaat ini juga yang sebenarnya jadi salah satu tujuan lah ya untuk menghemat biaya sebenarnya seperti itu. Potensi pengurangan waktu pemrosesan dan peningkatan efisiensi. Untuk project planningnya, pertama standar pengukuran, ini menggunakan KPI dan studi waktu untuk mengukur waktu pemrosesan dan ketidakefisienan. Jadi penting sekali ini untuk evaluasi dan pengukuran keberhasilan perubahan nantinya. Terus teknik analisis dan rencana kerja proyek ini menggunakan Gemba Works, pemetaan proses, tadi waktu dan metode, serta alat simulasi seperti Arena dan AutoCAD. Di sini kita akan khususnya membahas alat simulasi Arena ya nanti di depannya. Fase keduanya ada data collection. Jadi pertama menentukan dulu dan meninjau asumsi seperti itu. Jadi asumsi dasar operasional 3 shift per hari selama 21 hari kerja per bulan, standar waktu pemeriksaan dan kondisi kerja yang konsisten. Itu di apa juga jadi asumsi dasarnya lah. Peninjauan asumsinya ditinjau secara berkala dengan masukan dari pekerja dan manajer gudang di perusahaan ini yang kita bahas. 2, mengidentifikasi sumber data. Sumber datanya utama dari lantai produksi dan value stream mapping. Terus jenis datanya, data kuantitatif, waktu pemrosesan, jumlah material, dan jenis palet. Nah, ini data koleksinya. Nanti ini akan digambarkan lebih real ya di simulasi arena. Gitu. Mungkin ini kita lihat
sekilas ya contoh aplikasi Murasi Arena sebelum nanti dibahas yang sebenarnya oleh rekan saya Pak Wawan. Jadi kita lihat dulu lah seperti apa ini simulasi arenanya. Video sebentar ya, seperti ini mungkin. Jadi di sini udah kelihatan ya layoutnya kayak gimana. Nanti di pembahasan ada perbaikan dan hasil dan interpretasi hasil kayak gimana itu akan berubah ya layout dan grafik yang di pinggir ini akan berubah sesuai dengan yang sudah kita bahas. Selanjutnya mungkin untuk analisis, kemudian pembahasan, dan ada interpretasi hasil itu akan dibahas oleh rekan saya Pak Wawan. Silakan Pak Wawan. Terima kasih Pak Dikri. Oke, untuk tadi udah dipaparkan juga sama Pak Dikri dari segi latar belakang dan metode-metode yang akan digunakan. Untuk penelitian ini memang menggunakan software Arena ya. Untuk analisisnya seperti yang kita ketahui ini adalah existing kondisi yang saat ini ada sebelum di redesign proses. Seperti yang kita lihat bahwa di sini tuh untuk proses penerimaan warehouse sendiri ini akan disimulasikan selama 21 hari. 21 hari. Yang pada real kenyataannya adalah dia running 24 jam, cuman penerimaannya cuman hanya satu shift satu hari, yaitu 8 jam, satu shift 8 jam. Jadi proses penerimaan warehouse ini sendiri hanya 8 jam atau satu shift. Untuk proses berikutnya atau di luar dari warehousing ini tuh masih di dalam 24 jam. Yang concern kita adalah di dalam proses warehouse ini, penerimaan warehouse ini, ada dua input dari palet itu sendiri, yaitu kedatangan palet single kode dan kedatangan palet multi kode, dan 3 output dari proses yang kita akan analisis. Berdasarkan tujuannya dari peneliti ini sendiri, dia itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama, dia meningkatkan produktivitas. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas? Terus yang kedua adalah dia bagaimana cara menurunkan waiting time atau waktu tunggu atau waktu antrian. Dan yang ketiga adalah apakah bisa dengan dua, yaitu yang tadi tujuan itu tuh dapat juga sekalian menjadikan keergonomian dari segi warehouse ini sendiri, keergonomisan. Nah, oke. Untuk existing kali ini bisa next aja Kang. Nah, ini adalah yang merah ini grafik rata-rata waktu tunggu dalam antrian palet single kode bulky. Dan yang di bawah ini yang grafik warna hijau adalah rata-rata waktu tunggu dalam antrian multi kode Vivo. Oke. Memang ada tiga output yang kita dapatkan di situ. Cuman kita masih di grafik itu dulu Kang. Punten. Cuman kita masih fokusnya ke dua output yang memang jadi konsen kita. Kenapa dua output ini yang menjadi konsen? Nanti saya jelaskan juga. Tapi saya akan menjelaskan sedikit tentang grafik ini. Grafik terlihat dari grafik ini karena kedatangannya kedua input itu adalah bersifat eksponensial, yang berarti akan semakin tinggi, semakin naik, semakin banyak beriringan dengan waktu. Terlihat dari grafik ini gradually dia semakin tinggi. Sebetulnya kalau dari segi lihat grafik aja kita udah tahu ini pasti ada antrian yang gradually makin meningkat. Maka dari itu dari grafik ini sendiri kita tuh udah tahu bahwa harus redesign proses. Nah, untuk redesign proses ini mari kita lihat ke hasil
waiting time-nya berikut ini. Nah, dari data hasil antrian yang kita lihat di rata-rata kan kita punya 8 proses ya, 8 proses yang seperti dilihat di sini ada checking bulky dan sampai unloading single kode. Nah, ini semua memiliki waiting time average yang berbeda-beda. Untuk redesign proses supaya lebih efektif kita tuh ngambil yang terbesar. Di mana sih waktu yang antrian yang terbesar tuh? Nah, terlihat di recording Vivo dan di unloading single kode. Makanya di recording Pipo, karena recording Pipo yang terbesar, maka kita akan konsen ke recording Vivo itu sendiri yang akan kita optimasi. Next, Kang. Nah, setelah kita mengetahui data existing, maka kita akan redesign proses di area recording Vivo. Sementara, nah ini masih yang tadi ini masih existing. Masih existing ini adalah data data yang menunjukkan seberapa di existing yang tadi itu kondisi awal nih seberapa yang dapat terhitung setelah 21 hari. Nah, inilah datanya. Untuk recording paletnya sekitar 2132 dan untuk recording Vivo-nya 302 dan recording palet dokumen tidak, karena ini punya 3 output makanya tiga-tiganya pasti terrecord di sini. Oke, next ini hanya sekedar gambaran untuk existing. Kita akan fokus ke redesign prosesnya itu sendiri. Nah, ini untuk mengambil satu skenario saja, bukan satu skenario, satu redesign proses tahap awal aja, yang dimana redesign proses tahap awal itu adalah berdasarkan tata letak fasilitas, tata letak. Jadi layoutnya itu sendiri yang didesain bagaimana seoptimal mungkin. Nah, untuk mendesain itu sendiri kita punya 5 kali skenario properties juga. Nah, ini adalah 5 tahapan-tahapan yang akan melihat seberapa optimalnya gitu dari segi layout ini sendiri. Next, Kang, ini masih existing yang akan didesain untuk redesign proses tahap awal. Nah, ini terlihat hasil dari tahap awal itu sendiri dapat bahwa perbedaan skenario 4 dan 5 dengan skenario 3 tidak signifikan. Karena itu kedua skenario ini tidak dipertimbangkan. Makanya kita melihat skenario atau berdasarkan simulasi apa yang paling efektif untuk menurunkan waiting time itu sendiri. Lanjut, Kang. Nah, ini adalah kondisi layout setelah perbaikan, layout modifikasi yang mana jika dilihat dari actual redesign prosesnya, karena kita fokus ke recording Vivo karena yang tertinggi sampai 2200-an tadi waiting time-nya 2200 menit. Nah, makanya kita fokus ke recording Vivo, proses recording Vivo. Nah, setelah bertahap tadi sampai 5 skenario, didapatlah hasil seperti yang kita dapat seperti ini. Yang mana prosesnya masih sama, proses alur simulasinya pasti masih sama, cuman ada perubahan di segi kecepatan proses di recording Vivo-nya itu sendiri, karena lebih dekat dan lebih cepat untuk memprosesnya. Yang terjadi adalah seperti data antrian yang berikut ini mungkin. Nah, ini penjelasan tentang layout yang awal ini tadi. Nah, sudah terlihat perbedaannya antara grafik yang tadi, grafik rata-rata
waktu menunggu dalam antrian palet single kode bulky. Nah, untuk bulky yang grafik yang pertama yang merah ini nggak akan ada perubahan, masih sama juga karena kita masih fokus ke waiting time yang terbesar tadi. Yang terbesar adalah di proses multi code Vivo. Kenapa? Karena recording Vivo berada pada jalur antrian palet multi kode Vivo. Nah, dari segi grafik saja sudah terlihat bahwa penurunan waiting time rata-ratanya sudah cenderung menurun. Kalau dilihat dari di existing atau sebelumnya dengan yang sekarang, ini tuh terjadi penurunan waiting time total dari sistem itu sendiri adalah 28%. Jadi dari segi existing ke perbaikan tahap awal itu pakai apa? Pakai redesign proses mengenai tata letak fasilitas. Nah, terjadi penurunan waiting time-nya sebesar 28%. Nah, untuk tahap kedua, karena kita lihat juga dari dengan kondisi, nah ini nih, untuk tahap yang berikutnya adalah kita tuh masih melihat grafik itu masih karena eksponensial kedatangannya, grafik itu masih cenderung terus naik. Itu baru 1 bulan. Bagaimana kalau di running 2 bulan, 3 bulan dan kedepannya pasti terus naik. Nah, ini kan kelihatan grafiknya. Walaupun tadi sudah turun 28% yang hijau ini, grafik hijau, tetap ini masih terlihat menanjak. Berarti seiring dengan waktu diperpanjang pasti akan terus naik. Oleh karena itu kita berinisiatif mencoba untuk redesign yang berikutnya. Dengan cara apa? Dengan cara menambah 2 forklift di mana? Di waiting time yang besar juga. Oh, yang besarnya tadi kita lihat kalau di grafik adalah di unloading single code. Nah, di unloading single code sampai 700 menitan. Nah, itu kita coba simulasikan. Tadinya unloading itu menggunakan 1 forklift, sekarang kita tambah 2 unit forklift menjadi total 3 forklift. Nah, sudah terlihat juga kalau dari segi gambar simulasinya saja sudah terlihat bahwa antrian di unloading single code ini sudah menurun. Tadi kan full tuh yang antrian, kelihatan dokumen-dokumen atau model entities-nya banyak antrian, ini sekarang udah menurun. Dan untuk hasilnya pasti tidak beda jauh juga. Kalau dari hasil kuantitatifnya hanya dia waktu tunggunya yang turun 28%. Dan untuk yang terakhir ini ditambah 2 forklift, waktu tunggunya malah dari awal tuh sampai 50%. Waktu tunggu itu apa? Waktu tunggu semua sistem, maksudnya semua sistem antara single code dan multi code itu disatukan. Nah, terlihat grafik rata-rata waktu menunggu antrian palet single code bulky sudah rata, dalam arti di sini terjadi keseimbangan atau buffer. Dalam arti terjadi keseimbangan atau buffer bahwa kedatangan itu bisa teratasi atau memiliki keseimbangan jika ditambah 2 unit forklift dari kondisi awal. Tetapi yang jadi PR kita mungkin untuk next penelitian juga kan, atau next simulasi untuk yang antrian palet multicode Vivo masih cenderung gradually dia tuh meningkat. Dalam arti ketika ditambah waktu pun pasti tetap naik sesampainya kapasitas warehousing itu sendiri. Kalau untuk yang palet single code sudah terlihat di grafik sudah mendapat titik keseimbangan. Nah, dari existing sampai ke perbaikan lanjutan ini dapat meningkatkan produktivitas 50%.
sesuai dengan tujuan yang awal itu. Ketika kita meredesain proses berdasarkan layout, peningkatan 28% dan ditambah lagi redesain berdasarkan penambahan armada forklift menambah sekitar 50%. Dengan kondisi warehouse system yang setelah dilakukan itu, dari tahap awal sampai tahap modifikasi terakhir ini, maka nah ini dilihat mempresentasikan kondisi rata-rata waktu tunggu Vivo dalam sistem selama 21 hari. Nah, keduanya ini dalam 21 hari. Next, Kang. Selanjutnya mungkin dibahas oleh Pak Salim ya, menyimpulkan dari pembahasan yang sudah dipaparkan oleh Pak Wawan. Silakan Pak Salim. Monggo. Terima kasih Pak Zikri. Terima kasih Pak Wan atas penjelasannya. Jadi memang tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Pak Zikri sebagai pembahasan awalan, kemudian detail prosesnya juga sudah dijelaskan oleh Pak Wawan. Jadi intinya memang eh, penelitian ini tuh berfungsi untuk meningkatkan aliran material selama proses penerimaan. Jadi motivasi utamanya itu memang adalah kebutuhan perusahaan untuk agar alur barang dan barang itu lebih efisien. Terus di sisi lain juga memang ada kurangnya studi yang ditemukan dalam literatur tentang proses penerimaan dalam manajemen proses gudang. Jadi kita ketahui memang 1 sampai 5% dana itu digunakan untuk operasional gudang itu sendiri. Jadi memang cukup besar. Setelah mengidentifikasi kegagalan-kegagalan seperti antrian panjang, jadi pada fase pertama penelitian ini penting untuk memahami tantangan lingkungan industri karena itu pentingnya Gembalbox. Jadi Gembalbox itu memang alat ukur yang sudah terbukti ya. Dari poin ke poinnya itu dihitung. Kemudian dilakukan juga VSM, Value Stream Mapping. Terus kemudian diukur dengan menggunakan simulasi arena. Setelah mengidentifikasi kegagalan-kegagalan seperti antrian panjang dan tata letak sesuai aliran tugas yang harus dilakukan dan perbaikan dengan cara memodifikasi tata letak fasilitas, berhasil diamati peningkatan dalam hal waktu throughput proses penerimaan dan penghematan tahunan yang signifikan untuk organisasi. Untuk throughput berkurang sebesar 28%, stasiun kerja disederhanakan sehingga lebih ergonomis, dan kapasitas penyerapan material yang lebih besar dapat dicapai tanpa investasi tambahan. Jadi hanya redesign layout kerja saja. Setiap operator menghabiskan rata-rata 15.500 euro per tahun bagi perusahaan, menghasilkan penghematan tahunan sekitar 47.000 euro. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan yang diusahakan berhasil dicapai dan teknik yang digunakan sangat bermanfaat. Jadi itu saja mungkin untuk kesimpulannya sangat sederhana. Saya kembalikan ke Pak Zikri. Terima Mangga kasih Pak Zikri. atas pemaparannya Pak Wawan dan Pak Salim. Mudah-mudahan tugas mata kuliah rekayasa dan simulasi sistem logistik ini bermanfaat bagi kami, bermanfaat bagi siapapun nanti yang membaca atau yang menonton video ini. Dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ilmunya dan mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan bisa bermanfaat lah bagi diri kita sendiri khususnya dan bagi orang lain. Mungkin dari saya sebagai moderator dicukupkan sekian.
presentasi ini kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.